Shalom, salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Windy Pangkolayu dengan nomor induk mahasiswa 21915110444. Saya dari kelas B. Melalui video ini, saya akan memberikan refleksi teologis, pandangan teologis mengenai pengakuan iman rasuli sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Dogmatika 1. Semoga Tuhan menuntun saya dalam menjelaskan dan memberikan pandangan teologis mengenai pengakuan iman rasuli. Selamat menyaksikan. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli atau yang bisa juga disebut sebagai kredo rasuli merupakan pengakuan yang sudah diterima luas oleh gereja-gereja Kristen di dunia, terutama bagi mereka yang menganut tradisi gereja-gereja barat. Khususnya juga bagi kita gereja Toraja, kita sudah menerima pengakuan iman rasuli. Bahkan gereja Toraja sudah memberikan akta khusus untuk pengakuan iman rasuli pada setiap ibadah di hari Minggu. Pengakuan iman ini merupakan ungkapan yang berasal dari bahasa Latin, yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai credo atau credo dalam bahasa Indonesia. Credo ini secara umum berarti aku percaya, aku percaya. Inilah mengapa pengakuan ini disebut sebagai pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli merupakan pengakuan yang berisi pokok-pokok penting yang terdapat di dalam kekristenan. Credo ini juga bersifat formal dan universal, yang mana telah diterima oleh semua gereja. Jadi, walaupun Kristen di dunia telah mengalami denominasi dengan banyak aliran, namun untuk pengakuan iman rasuli, mereka memiliki pendapat yang sama dan mereka mengimaninya. Saudara-saudara, saya akan menjelaskan apa sebenarnya makna dari kedua belas butir pengakuan iman rasuli itu. Yang pertama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Pengakuan iman butir pertama ini merupakan pernyataan bahwa kita mengakui satu Tuhan, yaitu Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan butir yang kedua, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Apabila kita mengatakan pengakuan ini, maka itu artinya kita sepenuhnya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mungkin sulit dipahami secara logika manusia bagaimana bisa Allah memperanakkan. Namun sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa maksud anak di sini adalah Yesus diperanakkan di dalam Roh Kudus. Dan kita juga percaya bahwa Yesus sengaja dikirim untuk menjadi juru selamat, untuk memerintah bangsa-bangsa, untuk menjadi guru dan raja, untuk memberitakan tentang kerajaan Allah, untuk menggenapi firman-Nya dan untuk menjadi Tuhan kita. Yang ketiga, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Bagaimana bisa seorang perawan hamil? Inilah bukti bahwa Yesus benar-benar lahir dari Roh. Dia sendiri yang memilih Maria untuk mengandung dengan kuasa Roh. Seluruh umat Kristen dari aliran manapun memiliki keyakinan yang sama akan hal ini. Yang keempat, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Kisah-kisah mengenai Yesus bisa kita baca dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Ketiga kitab tersebut menceritakan kisah yang sama mengenai Yesus, dari mulai dia lahir, tumbuh dewasa, sampai pada akhirnya disalibkan sebagai kurban penghapusan dosa. Yang kelima,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Kedatangan Yesus dari awal memang telah direncanakan. Saudara-saudara, Dia akan dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Dalam Imamat dikatakan bahwa penebusan dosa dengan kurban hewan dalam Perjanjian Lama tidaklah sempurna dan hanya merupakan bayangan dari pengampunan dosa dalam Kristus di mana mendatang di masa yang akan datang. Dan ini telah digenapi dengan kematian dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Orang Kristen percaya bahwa peristiwa Yesus ini memberikan pengharapan bahwa kita juga dibangkitkan pula dan akan menerima tubuh kemuliaan. Yang keenam, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan bahwa beberapa hari setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga dan saat itu Dia telah duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi perantara kita dengan Allah Bapa. Yang ketujuh, saudara-saudara semua, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tidak hanya dalam Alkitab, pada kitab agama lain yang memiliki sejarah yang sama dengan Kristen pun mengakui bahwa Yesus akan datang kembali untuk menghakimi orang-orang. Namun, berdaya iman Kristen percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Yang kedelapan, aku percaya kepada Roh Kudus. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dan bukti dari adanya Roh Kudus bisa kita saksikan hari ini melalui karunia Roh Kudus yang nyata, bisa dalam bentuk mujizat atau bahasa roh. Sebagai orang Kristen, mungkin kita sudah sering mendengarnya. Ya, dan kita percaya akan identitas Allah Tritunggal, maka otomatis kita juga percaya akan Roh Kudus. Berikutnya, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus. Maksud dari pernyataan ini adalah keyakinan bahwa gereja didirikan oleh Yesus dan gereja itu adalah tubuhnya sendiri. Siapa saja yang mengimani hal ini, maka mereka bagian dari gereja yang am. Yang berikut, pengampunan dosa. Kalau kita percaya akan tujuan Yesus datang ke dunia, maka otomatis kita juga akan percaya akan pengampunan dosa, bahwa Dia dikirimkan untuk menjadi kurban keselamatan. Dan yang berikut adalah kebangkitan daging. Maksud kebangkitan daging adalah kebangkitan setelah kematian daging. Mungkin tubuh kita akan mati, namun tidak dengan roh. Roh kita akan bangkit dan bersama-sama dengan Yesus di surga. Dan yang terakhir, saudara-saudara, dan hidup yang kekal. Amin. Melalui Alkitab, kita bisa mengetahui bagaimana kita di surga nanti. Salah satunya adalah bahwa kita akan hidup kekal dan senantiasa menyembahnya di surga. Bapak dosen dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah presentasi saya mengenai pandangan teologis tentang pengakuan iman rasuli. Sekiranya ada kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan, karena kita adalah manusia itu tidak ada yang sempurna, hanya Tuhanlah yang sempurna. Terima kasih, sampai bertemu di semester berikutnya. Salam sehat.